salah. Kau tadi kau yang salah curang, jangan diganti. Curang, tidak, Kak. kau yang salah tadi, kau mengganti tadi. Tidak. Apa Ki? Ini curang Enggak. Boleh berkelahi. Apa aja pengen dibikin kalau tidak berkelahi? Baca kan bagi pada saya dong kalau supaya enggak marah-marah ini. Oh ya, Di, tunggu. Kerbau bersama 3 orang putra. Pada zaman dahulu di sebuah hutan yang sangat besar dan luas, hiduplah seekor kerbau. Di dekat hutan itu, tinggallah seorang raja yang memiliki 3 orang putra. Jadi ada raja tinggal dekat itu hutan, Mak? Iya, ada. Pada suatu hari, ketiga putra raja masuk ke hutan untuk berburu rusa. Setelah sampai dalam hutan, mereka melihat kerbau yang sangat besar. Dan mereka pun menyadari bahwa ternyata penjaga hutan itu adalah seekor kerbau. Kerbau penjaga hutannya, Mak. Iya. Beberapa saat kemudian mereka ingin kencing. Mereka pun lalu pergi mencari tempat untuk kencing, sampai akhirnya mereka menemukannya. Sementara itu, kerbau yang sedang asyik memakan rumput tiba-tiba merasa haus. Dia ingin sekali minum. Berkatalah kerbau dalam hatinya, "Aku sangat haus, barangkali di sekitar sini ada air." Kerbau itu lalu pergi mencari air. Setelah beberapa saat menyusuri hutan, akhirnya dia menemukan genangan air. Dia pun bergegas meminum air tersebut, dan tanpa ia sadari, air yang dia minum adalah air kencing ketiga putra raja tadi. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, kerbau mulai mengandung. Saat melahirkan, dia sangat terkejut karena dia melahirkan 3 putri kembar. Dia mulai menyadari bahwa dia mengandung karena meminum air kencing ketiga putra raja. Ketiga putrinya dia beri nama Laifa, Naifa, dan Maifa. Hari demi hari, ketiga putrinya mulai menginjak usia remaja. Mereka mulai penasaran mengapa mereka berbeda dengan ibunya. Kerbau itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka adalah keturunan raja. Suatu hari, si sulung Laifa mengatakan, "Ibu, mengapa kami tidak dibuatkan rumah?" Menjawablah ibunya, "Baiklah anakku." Setelah semuanya siap, si bungsu berkata, "Ibu, sekarang aku telah mempunyai rumah, namun masih ada satu hal yang kuinginkan. Makanan apa yang akan kami makan?" Menjawablah ibunya, "Nak, makanan itu telah ada. Hanya saja ibu memerlukan waktu 3 hari untuk membawanya kemari. Sekarang tutuplah pintumu dan dengarkanlah suara dan caraku memanggil kalian agar kalian tahu bahwa ibu telah kembali. Aku akan memanggilmu, oh Laifa, Naifa, dan Maifa. Bukakanlah pintumu. Ibu sudah datang membawakan makanan dan air minum. Dan ingatlah, janganlah kalian bukakan pintu kepada siapapun yang menyerupai suara ibu." Setelah berpesan kepada anaknya, ibunya pun berangkat. Dalam perjalanan untuk mencari makanan, ibunya harus melewati 7 hutan, 7 tanah lapang, dan 7 anak sungai. Kok doang kasihannya itu ibunya. Iya, 3 hari kemudian, ibunya pun kembali. Dia lalu memanggil ketiga anaknya. Maifah kemudian membukakan pintu, lalu memanggil kedua kakaknya. "Oh Daeng, ibu sudah datang." Ketiga anaknya pun menyambut ibunya dengan penuh sukacita. Mama, apa itu bikin? Bacakan dong ada adik. Dongeng apa? Kerbau bersama 3 orang putra. Oh, di bagian mana itu, Mak? Sampai sini, Nak. Sini saya lagi lanjut, Ki. Nah, waktu terus berlalu
Hingga pada suatu hari ketiga putra raja kembali menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk kecil yang merupakan rumah dari ketiga putri kerbau. Mereka penasaran siapakah penghuni gubuk itu. Hingga beberapa saat tiba-tiba datanglah si kerbau yang membawakan ketiga anaknya makanan. Ketiga putra raja itu pun menyadari bahwa ternyata penghuni gubuk itu adalah 3 orang putri yang cantik jelita. Mereka pun berniat menjadikannya sebagai permaisuri. 3 hari kemudian, si kerbau kembali membawakan putrinya makanan sambil memanggil seperti biasanya. Tetapi sebelum si kerbau kembali untuk mencari makanan, mereka berpesan, "Anak-anakku, ibu mempunyai sebuah firasat akan ada orang yang menyerupai suara ibu. Karena itu, janganlah membukakan pintu dan mengikuti rayuan mereka." Sementara di sisi lain, ketiga putra raja yang menyaksikan hal tersebut kemudian menyadari bahwa panggilan kerbau itulah yang membuat ketiga putri tersebut keluar dari gubuknya. Mereka pun memanggil ketiga putrinya dengan panggilan tersebut. Akan tetapi, si bungsu yang menyadari bahwa itu bukanlah suara ibu mereka, segera memberi peringatan kepada si sulung yang ingin membukakan pintu. "Oh Daeng, itu bukanlah suara ibu, melainkan suara manusia yang menyerupai ibu." Tetapi si sulung tetap ingin membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, ketiga putra raja kembali mempengaruhi ketiga putri itu untuk keluar dari hutan. Berkatalah si putra tengah, "Wahai adik, sebagai keturunan raja, apakah kalian tidak malu tinggal di tempat ini? Terlebih lagi, ibumu hanyalah seekor kerbau." Si putri bungsu yang mendengar hal itu seketika berkata, "Biarpun dia kerbau, dia tetaplah ibu kami, dan kami tidak akan memperlakukannya seperti seorang ratu." Akan tetapi, ketiga putra raja tidak menyerah. Laifa dan Naifa termakan bujukannya, tapi tidak dengan Maifa. Dia bersikeras bahwa, "Aku tidak akan meninggalkan gubuk ini. Aku ingin berbakti kepada ibuku." Berkatalah ketiga putra raja, "Kamu akan melakukannya nanti. Jika kalian tidak ikut dengan kami akan merobohkan tempat ini." Jadilah ketiga putri ikut bersama 3 orang putra raja. Setelah kerbau kembali, ia menyadari bahwa ketiga anaknya telah pergi meninggalkannya. Ia sangat patah hati dan kecewa. Ia lalu mencari anaknya. Windu per windu pun berlalu. Pencarian kerbau membawanya menemukan anak sulungnya Laifa. Ia memanggil anaknya dengan panggilan seperti biasanya. Laifa yang menyadari bahwa kerbau itu adalah ibunya, ia pun memerintahkan pelayannya untuk membunuh kerbau itu. "Oh Baso, kejar dan pukullah kerbau itu dan jangan mengasihaninya." Kerbau itu pun dipukul dan diusir, hingga dalam pelariannya ia kembali menemukan rumah putri tengahnya Naifa. Tetapi Naifa juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Laifa. Ia menyuruh pelayannya untuk membunuh ibunya. Kerbau itu pun mengalami luka yang sangat parah di seluruh badannya. Ia pun menjadi sangat hati. Sambil bertatih-tatih, dia pun menuju rumah si Maifa. Maifa yang menyadari bahwa itu adalah suara ibunya segera berkeluar dan melihat keadaan ibunya. "Oh ibu, apa yang telah terjadi kepadamu? Mengapa tubuhmu penuh dengan luka-luka?" Kerbau menjawab, "Kedua kakakmu lah yang melakukannya kepada aku, nak." Maifa pun berusaha untuk menyelamatkan ibunya. Namun, ibunya berkata bahwa semuanya akan sia-sia karena ajal sebentar lagi menjemputnya. "Mak, capek, Mak. Kita mau lagi lanjut, kita, Mak. Mau keluar dulu, nah." Lanjut, Midi. Sebelum kematiannya, kerbau itu berpesan kepada Maifa dan suaminya, "Oh anakku, jika ajalku telah tiba, janganlah engkau membuang jasadku.
Dagingku masukkanlah ke dalam guci, kulitku simpanlah di atas lotengmu, dan tandukku simpanlah di atas muka rumahmu, dan periksalah kembali setelah 7 hari. Maifa hanya menangis melihat kematian ibunya. 7 hari kemudian, Maifa mengecek wasiat ibunya dan alangkah terkejutnya karena dia menemukan banyak perhiasan. Berita kekayaan Maifa akhirnya sampai ke telinga kedua saudaranya. Mereka lalu mengunjungi rumah Maifa. Sesampainya mereka, Maifa pun menyambut kedatangan kedua kakaknya. "Oh Daengku, apa yang membuatmu kemari?" Laifa pun menjawab, "Di manakah engkau menemukan semua kekayaan ini?" Naifa pun menanggapi, "Bolehkah kami meminta sebagian dari emasmu?" Mendengar hal itu, Maifa pun tersenyum lalu menjawab, "Tentu saja boleh, Daeng. Silahkan ambil apapun yang engkau inginkan." Laifa dan Naifa pun berusaha mengambil emas yang berada di dekatnya, namun mereka tidak dapat menggenggamnya. Laifa pun putus asa lalu bertanya, "Dik, di manakah engkau mendapatkan semua harta ini?" Naifah menambahkan, "Kami tidak dapat memilikinya." Maifa pun menceritakan asal-usul kekayaannya. Setelah mendengar ceritanya, Maifa, Laifa, dan Naifa hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Mereka menyesali tindakannya yang tidak tahu cara menghormati dan membalas kebaikan orang tua. Jadi toh, ini dongeng ngajarkan ki untuk selalu ki hormati orang tua tak. Sayangi, bagaimanapun itu keadaannya orang tua tak. Ngantuk, Mak. Ayo tidur.